Dewi, coba Bapak sendiri aku ada kan. nggak apa-apa namanya dampingin, melihatnya seperti apa tentang permasalahan dihadapi oleh Tante Dewi? Ya, jujur saya kaget banget karena memang sebenarnya Dewi itu bukan tipe orang yang suka cerita tentang maksudnya tentang kehidupan rumah tangganya dia gitu. Jadi kita tuh memang aku tahu banget dia tipe yang seperti itu gitu. Dan kalau aku lihat gimana ya, kalau aku bilang ngomongin masalah kaget, aku pasti kaget banget, shock. Dia pasti shock. Aku perempuan ya gitu kan, ngelihat apalagi aku tuh kepikiran banget, stres sampai aku bilang sama dia, aku tuh begitu tahu kabar itu terus besoknya itu aku tuh kayak nggak bisa tidur karena jujur mikirin dia lagi hamil besar kan gitu. Maksud aku kok aku tuh sampai dia sampai gini, ngapain sih kamu ngoceh-ngoceh sendiri? Aku kesel banget gitu. Aku kayak gimana ya, bisa dibilang aku sebagai sahabat dekatnya dia tuh kayak ngerasa sedih aja sih gitu, kecewa gitu. Karena masalahnya menurut aku dengan kondisi dia yang seperti itu seharusnya dia bisa mendapatkan full kasih sayang begitu dari pasangannya gitu. Ya walaupun Dewi bilang sama aku sebenarnya kan aku cerita sama dia, ngobrol gitu, belum begitu banyak nanti malam aku baru mau janjian sama dia karena rumah kita dekat. Terus juga dia sempat bilang kalau ya suaminya ini sosok bapak yang baik dan suami yang baik. Nah tapi karakternya itu ternyata memang Dewi udah berkali-kali terjadi, dimaafkan tapi tidak akhirnya terulang lagi, begitu lagi. Mungkin semua kan ada titiknya ya gitu, sampai akhirnya Dewi bisa publish itu pasti kan ada sebab gitu loh, kelelahan yang mungkin dia alami karena selama ini nggak pernah dibuka kan gitu. Dia udah luar biasa banget dong berarti selama ini gitu kan, sampai sahabat-sahabatnya aja nggak tahu gitu loh. Jadi kita tuh bisa dibilang shock banget karena memang dia sosok yang tertutup untuk permasalahan rumah tangganya dia. Jadi dia curhat itu karena sudah tidak kuat menghadapi masalah dia sendiri dengan suaminya itu ya? Iya dong, karena kan itu terjadi karena dia udah ibaratnya dia udah capek lah, udah lelah gitu. Nah jadi ya sekarang aku sih cuma bisa bilang sama dia, kamu harus kuat. Aku bilang semangat, aku bilang gitu kan, karena dia tuh memang, kita tuh kayak ibaratnya bukan yang sering ketemu, tapi kita tuh misalkan kayak aku sakit kemarin, Beb gimana keadaan, tiap hari ditanyain, terus ngirimin makanan kayak gitu. Nah aku juga begitu ke dia, kita tuh saling satu sama lain gitu. Nah jadi kayak begitu aku dengar kayak gini, iya pas aku lagi kerja, terus pas ada urusan, terus akhirnya baru sempat hari ini gitu. Jadi kayak menurut aku tuh kayak didoain aja yang terbaik buat Dewi, mudah-mudahan Dewi bisa melewati semua ini dengan baik gitu. Dan harapan aku ke depan ya sebenarnya, mau itu laki-laki ataupun perempuan, bagaimana caranya kalian bisa menghargai arti sebuah pernikahan, bahwa pernikahan itu harus dihargai. Jangan sampai kita menyakiti satu sama lain, maupun itu perempuan ataupun laki-laki, karena hal seperti ini tidak terjadi hanya kepada perempuan yang menjadi korban, tapi laki-laki juga bisa gitu. Jadi harapan aku adalah gitu, gimana caranya kita menghargai arti pernikahan, karena pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup gitu loh, antara janjinya laki-laki sama Allah untuk menjaga istrinya gitu, karena istri seharusnya dijaga, disayangi. Ini paling gerem, paling sebel. Oh iya jelas. Apalagi kehamilan Dewi sekarang gimana? Kondisi kehamilannya sekarang kan udah gede ya, kepikiran juga, terus kayak takut, maksudnya kan kalau stres itu bisa kontraksi gitu, makanya pengen ketemuan sama dia, pengen nguatin dia. Terus dari kemarin juga, Beb pokoknya inget ya, aku bilang sholat, pokoknya udah curhatnya sama Allah, minta sama Allah, saat ini posisi kamu lagi dizolimi gitu, dan apalagi kamu lagi hamil, insya Allah pintunya Allah tuh kebuka lebar buat kamu gitu. Doa apa aja yang kamu mau, yang kamu minta, insya Allah Allah akan jabah semua doa-doanya, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini kan ibaratnya kita nggak pernah tahu ya, kita cuma bisa ngerencanain, tapi kan sebagai seorang perempuan yang seharusnya disayangi, dicintai, dihargai, itu pasti sangat menyakitkan. Dan ini kan butuh waktunya, nggak bisa kayak bisa dibilang sebentar gitu loh, lukanya pasti udah dalam karena ini sudah terjadi berkali-kali gitu. Sudah menanyakan ke Kak Dewi tentang menyelesaikan, melahirkan dulu baru menyelesaikan segalanya, itu memang dia pengen sendiri dulu sampai tadi. Jadi gini,
Kalau untuk masalah keputusannya, apa namanya? Cewek aja ngomong. Kalau untuk masalah keputusannya itu apa, aku menghargai keputusan dia. Karena gini, dia yang tahu hatinya dia, yang tahu keadaannya dia, yang tahu jiwa dan pikirannya dia. Aku sebagai sahabatnya, aku akan support dia, apapun yang dia butuhkan, apa dia butuh bantuan apapun, aku akan bantu. Karena kondisi dia, jujur, aku tuh sedih banget. Ini benar-benar menyakitkan gitu loh. Karena aku kayak nggak bisa ngebayangin ada di posisi dia tuh pasti sakit banget gitu. Jadi ya didoain aja yang terbaik buat Dewi. Mudah-mudahan Dewi bisa ngelewatin semua ini gitu aja sih. Kenapa? Mbak Dewi Saat ini nanti kita lihat aja dulu ya, gitu kan. Biarin aja dia berdoa dulu sama Allah, gitu. Biarin aja dulu. Kita kasih dia waktu. Nanti insya Allah dia pasti bakal mau ngomong sama teman-teman. Kalau dia kan masih bingung, saat ini dia masih bingung. kalau mau memperjuangkan Kalau itu aku nggak tahu. Tapi maksudnya dia tuh dia butuh waktu untuk berserah diri dulu sama Allah, biarin aja. Karena kan ini permasalahannya baru ya, gitu loh. Jadi kan dia butuh menenangkan diri dulu. Keputusan yang akan diambil sama Dewi itu apa? Kita serahkan sama Dewi aja. Ya. Oke, Thank you ya.